Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembuatan aplikasi penjualan dengan menggunakan kode Igniter. Di video sebelumnya kita sudah membuat fitur untuk proses pembayaran ya, atau membuat halaman untuk pembayarannya. Jadi ketika diklik bayar, maka kita diarahkan ke detail fakturnya, dan di dalam detail faktur tersebut ada uh, halaman atau ada bagian untuk melakukan proses pembayarannya seperti ini. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika si pembayaran tersebut sudah lunas, maka si tombol bayarnya hilang ya. Artinya kita tidak bisa melihat detail dari faktur tersebut gitu ya. Nah, di sini kan tertera hanya total penjualannya saja, tapi kita tidak tahu barang apa saja yang dibelinya. Maka di sini kita akan buat link untuk nomor fakturnya. Jadi walaupun walaupun tombol bayarnya hilang, karena lunas, tapi kita masih bisa masuk ke detail fakturnya melalui si nomor faktur ini ya. Jadi kita akan buat link untuk nomor fakturnya yang akan diarahkan ke detail faktur. Kita perbaiki dulu ya. Nah, kita masuk ke view penjualan, kemudian kita kopikan saja bagian link bayar ini ke nomor fakturnya ya. Nah, kita tinggal pindahkan, kita ganti teks bayarnya jadi nomor faktur seperti ini. Oke, kita reload. Nah, sekarang dia sudah jadi link, tapi dia ada kelas buttonnya ya. Nah, untuk kelas buttonnya kita hapus saja. Oke, kita reload. Nah, sekarang ketika diklik, dia masuk ke detail fakturnya. Nah, di video kali ini sekarang kita akan melanjutkan lagi project kita ini, yaitu kita sudah masuk ke dalam tahap proses pembuatan laporan ya. Jadi nanti ketika laporan, jadi untuk data penjualan ini nanti kita akan buatkan laporannya, bisa dicetak dan bisa diekspor ke Excel. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi teman-teman silahkan buat view-nya dulu ya, view laporan di sini. Di penjualan misalnya laporan atau misalnya form FRM laporan penjualan misalnya .php, form laporan penjualannya. Nah, tapi sebelumnya kita bikin metodenya dulu, bikin function laporan penjualan, kemudian kita load view-nya menggunakan template sini penjualan ke FRM laporan penjualan. Oke, kita reload, kita cek dulu, klik. Oke, linknya belum kita buat, jadi kita masuk dulu ke file templatenya. Oke, ke file templatenya, di menu laporannya kita buat linknya menjadi ke penjualan, ke laporan penjualan. Oke, langkah selanjutnya, nah ini udah masuk ke halaman laporan penjualannya. Sekarang kita tinggal buat formnya ya, form untuk melakukan cetak penjualannya. Di sini kita akan buat laporannya bisa semua cabang gitu ya, kemudian bisa hanya per cabang gitu, dan per periode. Nah, kalau misalnya di pusat berarti kita bisa melihat semua cabang. Nah, ini kebetulan posisinya sedang ada di cabang pusat ya. Nah, di sini usernya ada Mabdia sebagai administrator. Maka di sini ketika nanti posisinya sebagai pusat gitu ya, artinya dia bisa melihat laporan seluruh cabang. Tapi kalau misalnya kita login sebagai admin di cabang atau sebagai user di cabang, dia hanya bisa melihat laporannya sendiri ya, laporan cabangnya sendiri. Oke, langsung saja kita buatkan formnya. Kita copy paste saja dari view penjualan, kita copy paste yang form pencariannya aja ya, biar cepet. Kita copy ke sini, kemudian untuk nomor fakturnya kita hapus saja, untuk nama pelanggan kita hapus, kita sisakan periodenya saja. Kemudian, nah
Nah, di sini ada error. Oke, errornya kita lihat. Errornya kita bikin dulu ini ya. Nah, ini untuk value darinya kita hapus dulu. Untuk value sampainya juga kita hapus. Kemudian di sini kita ganti jadi cetak. Dan di sini kita ganti jadi FA print. Kemudian width-nya jangan 100. Oke. Kita reload dulu. Oke, nah ini kan gak ada di dalam, dia di luar card ya. Jadi kita bikin cardnya dulu sebelum form. Kita bikin page detailnya. Kita kasih div class page detail. Oke, kita kasih di sini. Kita coba cek dulu. Oke, H2 ya, bukan pakai div tapi pakai H2. Selnya di sini kita kasih page detailnya laporan penjualan. Kemudian baru di sini kita kasih row, kasih mt3. Kemudian di sini kita buat card. Kemudian div class card headernya, atau nggak perlu pakai card header ya, kita langsung aja masukin card body. Oke, sekarang kita masukin formnya ke dalam card body. Setelah itu kita reload. Nah, oke, udah ya. Sekarang udah muncul si form cetaknya. Oke, kalau misalnya ini terlalu lebar, kita bisa atur cardnya. Kita kasih di sini div call md, misalnya setengahnya aja 6. Nah, kemudian kita masukkan si cardnya ke call md. Oke, kita reload. Oke, nah sekarang si form atau si cardnya lebarnya tidak setengah dari kontennya ya, atau setengah dari kontainernya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja untuk flat picker-nya. Kita copy paste dari yang view penjualan. Di bawah di sini ada flat picker, kita kopikan aja scriptnya. Kita taruh di bawah. Kita coba reload lagi. Oke. Nah, di sini nanti ada tombol cetak dan tombol export Excel ya. Jadi di sini kita bikin div class call md 6 ya. Kemudian di sini juga kita copy paste. Nah, di sini kita kasih lebarnya 100 lagi aja. 100. Di sini kita ganti jadi sukses. Kemudian untuk ikonnya kita ganti jadi font awesome download. Oke, ini ganti jadi export Excel. Kita coba reload. Oke. Sini sepertinya ada yang salah. Call md6. Oke, ini ada di mana? Di sini. Call md6. Oke, di sini kita belum pakai row ya. Kita kasih row. Kemudian supaya nanti posisinya bisa ke pinggir. Oke. Kita reload. Oke, nah sekarang udah width-nya 100%. Nah, kita tambahkan width 100% untuk yang export Excel-nya juga biar simetris. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan si cabangnya ya, data cabangnya di sini. Kita gunakan form select. Kita bisa copy paste dari yang input pelanggan ya. Input pelanggan di sana ada apa? Input pelanggan ya, input pelanggan. Nah, di sini ada form select ya dengan data cabang. Kita tinggal copy paste saja. Kita masukkan di atas periodenya. Nah, di sini kita masukkan di sini. Kemudian, nah di sini kan pasti error ya.
karena di sini kan errornya datanya nggak muncul cabangnya karena kita belum memasukkan query-nya di metode metode laporan penjualannya ya. Jadi kita tinggal copy aja yang ada di pelanggan, di input pelanggan ya. Nah, di metode input pelanggan di sini ada mana ya? Nah, di sini ada data cabang. Kita copy paste saja, kita masukkan di controller penjualan ya. Ini kita hapus dulu biar nggak terlalu banyak hapus. Nah, di sini kita masukkan di controller penjualan di metode laporan penjualan. Kemudian kita kirim ke si FRM laporan penjualan. Kita reload. Oke, di sini model cabangnya belum di load ya, ada error. Jadi model cabangnya undefined, artinya belum kita load model cabangnya. Kita load dulu di sini. Model cabang. Oke, kita reload. Nah, sekarang udah ada cabangnya ya. Nah, ini kan posisinya kita sebagai ini ya, sebagai administrator dan posisinya kita di cabang pusat. Jadi kita bisa melihat semua cabang ya. Nah, di sini juga jangan pilih cabang, tapi nanti kita laporannya pun bisa langsung dicetak laporan semua cabangnya. Nah, kita pilih semua, kita ganti jadi semua cabang. Nah, tapi kalau misalnya kita loginnya sebagai sebagai cabang gitu ya, maka di sini si form cabangnya itu harusnya nggak ada ya. Jadi dia otomatis nanti si cabangnya itu adalah cabang yang aktif atau cabang si usernya. Oke, jadi kita logout dulu aja. Kita coba login sebagai cabang ya. Nah, ini admin cabang Tasik contohnya. Kita coba cek di laporan penjualannya. Nah, di sini harusnya enggak ya. Harusnya nggak ada untuk si untuk si form cabang ini. Jadi kita coba bikin kondisi seperti ini, if nah untuk cabangnya kita bisa ambil dari session ya. Jadi if this session user data kode cabang sama dengan PST, maka munculkan si form cabangnya. Tapi kalau misalnya dia loginnya sebagai cabang, maka yang ditampilkan itu atau yang ditampilkan di sini itu adalah sebuah input tipenya teks misalnya ya. Value-nya adalah si session cabangnya ya, this echo this session user data kode cabang. Oke, kita kasih name-nya samakan dengan si form select-nya cabang ya. Jadi kita reload dulu. Harusnya di sini ada inputan ya. Harusnya di sini ada muncul si text inputnya, dia value-nya default-nya adalah cabang yang aktif gitu atau cabang si usernya. Nah, ini nggak perlu ditampilkan ya, nggak perlu ditampilkan. Jadi kita hidden saja. Tapi sebenarnya dia ada gitu ya. Cuma disembunyikan saja. Jadi biar nantinya nggak ribet, jadi si cabang itu tinggal milih tanggal sama atau tinggal milih periode laporannya saja, kemudian tinggal dicetak tanpa harus milih cabangnya lagi. Karena dia otomatis si cabangnya itu adalah cabang yang aktif atau cabang ketika dia login. Oke, nah sekarang kita akan buat kita logout lagi, kita masuk lagi ke halaman administratornya ya.
Oke. Nah, kita masuk lagi ke laporan penjualannya. Nah, di sini berarti kita tinggal bikin actionnya ke cetak penjualan ya. Oke. Nah, jadi di actionnya kita ganti jadi cetak penjualan. Nah, berarti kita harus bikin lagi metode di controller penjualannya, yaitu function cetak penjualan. Kemudian yang ditangkap datanya apa aja? Oke, di sini ternyata ada ya. Ada yang sama mungkin. Kita ganti aja jadi cetak laporan penjualan. Karena untuk yang cetak penjualan tadi sudah digunakan untuk cetak faktur ya. Nah, di sini kita tambahkan metode cetak laporan penjualan saja. Berarti di formnya pun kita harus rubah menjadi mana ya, di sini cetak laporan penjualan. Oke, kalau sudah, nah di sini kan dia mengirimkan data cabang dan periode. Berarti di sini kita harus tangkap dulu data cabangnya. Kemudian periodenya ya, yaitu dari sampainya. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sebuah query ya. Query yang mencetak berdasarkan parameter ini gitu ya, yang menampilkan data berdasarkan parameter ini. Oke, misalnya kita bikin this, atau di sini kita variable data laporan PNJ misalnya ya, laporan penjualan sama dengan this model penjualan, misalnya get laporan penjualan. Kita tambahkan parameternya cabang dari sampai. Oke, kemudian kita buat dulu si metode get laporan penjualannya di model penjualan. Function get laporan penjualan, kita masukkan parameternya cabang, kita kasih default cabangnya kosong, kemudian dari sampai. Oke, kemudian kita di sini bikin query-nya. Query-nya itu sama ya dengan yang get data penjualan, cuma nanti beda parameternya saja. Nah, ini ya sama. Nah, ini kita copy paste saja tanpa limitnya ya. Tanpa limitnya kita copy paste saja di sini. Kemudian kita tinggal return this db get. Nah, kemudian di sini kita tambahkan aja kalau misalnya cabangnya sama dengan kosong atau tidak sama dengan kosong, artinya pencari parameter cabangnya diisi, maka tambahkan query where-nya. This db where cabang itu berarti ada di pelanggan ya. Atau kita bisa ambil berdasarkan cabang yang ada di usernya. Berarti di sini kita tinggal tulis this db where users kode cabang sama dengan atau koma variabel cabang. Jadi kalau misalnya cabangnya diisi, maka dia tambahkan clause where di dalam query-nya, yaitu users.kode cabang sama dengan variabel cabang. Oke, nah kita tambahkan aja di sini this db where. Untuk periode tentunya harus diisi ya nantinya. Jadi kita tambahkan di sini penjualan atau tanggal transaksi aja, tanggal transaksi lebih sama dengan variabel dari, itu kan ya. Kemudian kurang sama dengan variabel sampai. Oke.
Oke, nah query-nya udah jadi. Sekarang kita coba tes, kita bikin view-nya. Kita bikin view-nya di mana ya? Di sini. Mana? Nah, ini. Kita bikin view-nya dulu, kita load view-nya dulu aja. Load view penjualan cetak penjualan misalnya. Variable data. Kemudian kita juga kirimkan saja si data cabangnya ya ke dalam view-nya. Kemudian data dari dan data sampai. Oke. Sudah, nah sekarang kita buat view cetak penjualannya di view ya, di view penjualan. Di sini udah ada cetak penjualan, cetak lapor. Di sini kan untuk yang cetak penjualan sudah dipakai ya untuk faktur. Nah di sini kita tambahkan aja cetak laporan penjualan. Nah baru kita bikin view-nya di penjualan. Kita new file cetak laporan penjualan.php. Oke. Kemudian di sini kita kasih H4 misalnya atau H2, H3 aja. Misalnya laporan penjualan. Misalnya kita coba tes dulu. Misalnya kita pilih semua cabang aja. Ntar kita reload dulu ya. Kita misalnya pilih cabang Tasik, kemudian transaksinya tanggal 1 sampai tanggal 8, kita cetak. Nah di sini sudah tercetak ke tulisan laporan penjualannya. Nah di sini kita kasih body aja lah ya, atau misalnya kita pakai HTML dulu aja ya sebelum itu. Nah di sini kita kasih titelnya laporan penjualan. Kemudian untuk bodinya tadi ya kita tambahkan H3 laporan penjualan. Nah kita tambahkan style aja di sini, style. Kita tambahkan untuk bodinya. Jadi untuk font family, untuk fontnya kita gunakan Arial. Kita reload. Oke, sudah berubah menjadi Arial. Kemudian atau misalnya Tahoma, kita boleh ganti sesuai dengan yang kita mau ya. Kita pakai Tahoma saja. Nah, laporan penjualan. Kemudian di sini misalnya kita kasih lagi cabang ya, cabang. Nah, kita kasih BR di sini biar ke bawah, cabang. Kemudian kita ecokan di sini eco variable cabang ya. Nah, yang muncul pasti kode cabangnya ya. Nah ini cabang TSM. Tapi kalau misalnya cabangnya kosong ya, yang tampil di sini bukan cabangnya tapi semua cabang. Jadi kita bikin if di sini, if variabel cabang empty variabel cabang, maka yang tampil atau kita ecokan di sini semua cabang, else. Nah, echo cabang. Nah ini kita hapus saja cabang, kita kasih titik variabel cabang, titik koma. Oke. Sudah. Nah di sini kita tutup PHP-nya. Oke. Kita reload ya. Kita reload lagi. Oke, di sini tetap cabang TSM. Kita coba back. Kita ganti jadi semua cabang. Nah, otomatis di sini berubah jadi semua cabang. Oke,
Kita coba H3 nya ganti ya, karena terlalu besar, kita ganti jadi H4. Coba lagi, misalnya semua cabang dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Oke, segini cukup ya. Kemudian kita kasih periode di sini, kita kasih BR lagi dulu. Kemudian kita tulis periode. Nah, periode kita tuliskan si tanggal darinya ya, echo variable dari sampai dengan misalnya echo variable sampai. Oke, kita coba, kita reload. Oke ya, sekarang udah muncul di sini laporan penjualan semua cabang periode sesuai dengan periode yang kita inputkan. Oke, nah sekarang kita tinggal cetak saja, bikin tabelnya ya. Di sini kita bikin tabel, kita bikin BR dulu aja biar ke bawah. Kemudian di sini kita bikin tabel, kita kasih border 1. Nah, untuk kemudian kita kasih TR ya, kemudian TD atau TH mungkin boleh. Sini kasih nomor, mungkin kemudian nomor faktur. Kemudian di sini tanggal transaksi. Kemudian di sini kode pelanggan mungkin ya. Kemudian nama pelanggan. Kemudian kita coba cek lagi aja di sini ya. Nama pelanggan, jenis transaksinya. Jatuh temponya. Kemudian total penjualannya ya. Total bayarnya. Kemudian sisa bayar. Kemudian di sini keterangan. Oke. Sudah, kita coba reload dulu ya. Kita tambahkan lagi satu lagi kasirnya. Kasir. Oke. Kita reload. Oke, di sini tabelnya sudah muncul. Cuman si bordernya masih kayak masih seperti ini. Kita coba tambahkan sama seperti ini ya, sama yang seperti di cetak faktur. Nah, di sini kita kasih border collapse. Oke, kita copy aja di sini. Kemudian kita kasih style di tabelnya. Maaf. Kita kasih style aja tabel. Nah, seperti ini ya. Kita coba reload. Oke. Kemudian untuk TH-nya, untuk tabel TH TD-nya kita kasih oke. Oke, di sini ada error, no pick up variable don't use empty rule set. Oke, kita di sini kasih padding 10 pixel. Coba reload ya. Oke, jangan 10 pixel, misalnya paddingnya 5 pixel aja. Oke, sepertinya cukup. Kemudian fontnya jangan terlalu besar. Kita pengen untuk
fontnya untuk font T-head-nya ya, kita kasih tabel TH, kita kasih font size-nya 14 pixel saja. Oke, tidak berubah. Seperti ini. Oke, sekarang fontnya sudah berubah untuk TH-nya ya. Kemudian untuk T-head-nya kita kasih background color. Background colornya warnanya blue ya, atau kita cari di color picker saja. Kita bisa searching di Google, kita searching aja color picker. Kemudian di sini kita bisa cari warnanya, misalnya kita pengen biru seperti ini ya. Kita tinggal copy saja kodenya, kemudian kita tempel di sini. Kemudian tentunya si colornya warnanya white, warna teksnya. Kita coba reload. Oke, sudah oke ya. Kemudian kita kasih di sini border, size-nya misalnya 2 pixel ya. Yang ini berarti kita nggak perlu pakai border di sini. Kita coba reload lagi. Coba reload. Jadi hilang ya bordernya. Kita coba. Oke, nah di sininya ternyata kita belum kita tambahkan solid ya, sama black warnanya. Oke, kita coba reload. Oke, nah sekarang udah ada ya, udah ada untuk bordernya, cuman untuk tabelnya saja kita tambahkan saja di sini TH dan TD-nya. Kita coba reload. Oke, sudah ya. Oke, kemudian kita coba untuk meload datanya ya, atau untuk menampilkan datanya. Di sini kita tambahkan tr lagi untuk kita looping ya, looping datanya langsung for each variable apa tadi, lupa lagi, variable laporan penjualan as variable d misalnya. Oke, kemudian kemudian kita looping di sini, kita bikin loop variable nomor sama dengan 1. Kemudian di sini kita kasih variable nomor plus plus. Oke, kemudian baru kita looping barisnya atau datanya. Pertama kita tulis atau kita cetak variable nomornya. Oke, kemudian cetak nomor fakturnya. Kita coba reload dulu ya, apakah sudah muncul atau tidak. Oke, muncul, cuman di sini backgroundnya jadi semuanya ya. Nah, jadi kan di sini background harusnya TH-nya saja. Kita coba tabelnya jangan, kita ambil TH-nya saja. Kita reload, oke ya. Sekarang sudah normal lagi. Nah, kita tulis tanggal transaksinya sekarang. Tanggal transaksi, kemudian kode pelanggan, nama pelanggan, kemudian kita save, reload. Kemudian jenis transaksinya, jenis transaksi, kemudian total penjualannya ya.
Oke, untuk total itu kita kasih apa ya di sini? Total penjualan ya. Nah, ini kan total penjualan ya. Jadi di sininya total penjualan. Oke, kemudian setelah total penjualan, total bayar. Kita reload lagi. Oke, muncul. Kemudian total bayarnya belum muncul ya. Oh, muncul cuman salah posisi ya. Jatuh tempo dulu harusnya. Jatuh tempo, total penjualan, total bayar, kemudian kita tulis di sini variabel sisa bayar, total penjualan dikurangi total bayar. Oke. Kemudian di sini kita tinggal tulis saja sisa bayar. Oke. Kemudian di sini kita kasih keterangan if variabel sisa bayar sama dengan atau tidak sama dengan 0, maka variabel keterangan sama dengan belum lunas. Else variabel keterangan sama dengan lunas. Kita tulis aja di sini variabel keterangan. Oke, kemudian kita cetak nama kasirnya. Kita reload. Oke, untuk kasirnya tidak terdetek, kita cek penulisannya. Oke, oh ternyata nama lengkap ya. Kita tulis nama lengkap bukan kasir. Nama lengkap. Oke, kita coba reload lagi. Ya, sekarang udah muncul kasirnya, kemudian nama pelanggannya. Di sini kita kasih number format. Untuk total, untuk apa? Untuk total penjualannya kita kasih number format. Untuk belakang komanya 0 ya, tidak ada angka di belakang koma. Kemudian di sini untuk pemisah ribuannya kita gunakan titik. Oke. Satu lagi kutipnya di sini. Oke. Oke ya, kita coba reload dan allegiance-nya kita jangan lupa ke right. Oke, kita reload. Oke, sudah. Kemudian untuk total bayarnya pun kita coba copy paste saja. Kita ganti jadi total bayar. Kemudian untuk sisa bayarnya juga. Oke. Nah, oke ya. Nah, misalnya di sini kan ada yang belum lunas nih. Kalau yang belum lunas misalnya kan biasanya dikasih stabilo nih buat nandain ya. Nah, kita kasih color di sininya, berarti kalau misalnya belum lunas, nanti kita kasih color warnanya, kita cari lagi di color picker. Kita kasih warna merah, tapi warna merahnya yang agak transparan. Nah, warna pink aja ya. Atau warna merah. Warna merah. Coba. Nah, merah ini aja ya. Segini cukup kayaknya. Kita copy paste si kode heksanya. Kemudian kita tempel di sini. Oke. Kalau lunas berarti colornya kosong aja. Nah, kita tempel si colornya itu di sini. Di style background color. Nah, echo variable color. Oke. Kita reload. Oke, nah sekarang si teksnya, nah si barisnya kalau misalnya belum lunas dia langsung di stabilo merah kayak gini gitu. Nah, ini kan warnanya enggak kontras ya, kita kasih color white, misalnya di sini color BG. Kalau kemudian untuk teksnya kita kasih color text white.
white. Nah, enggak ya, kosong aja harusnya. Jadi di sini kita kasih color BG. Kemudian untuk colornya kita kasih show color text. Oke, kita reload. Nah, sekarang warnanya jadi putih ya untuk yang untuk yang belum lunas. Nah, sekarang kita tinggal membuat ini ya, membuat total ya. Untuk green totalnya berarti kita tulis di sini, kita bikin variabel dulu, total penjualan sama dengan 0, kemudian dengan 0 ya, kemudian total bayar sama dengan 0, kemudian sisa bayar, total sisa bayar dengan 0. Oke, sekarang di sini kita tinggal lakukan looping atau tinggal lakukan penjumlahan increment. Total penjualan ditambah sama dengan D total penjualan, total bayar tambah sama dengan D total bayar. Nah, oke. Untuk sisa bayarnya kita taruh di bawah, total sisa bayar sama dengan ditambah sama dengan sisa bayar. Oke. Kalau sudah, kita bikin lagi satu baris di bawah loopingnya, TR TD total. Kita kasih call span 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya. Kita kasih call span 8, kemudian kita kasih TD, kita kasih ini ya, kita copy paste, kemudian kita ganti aja jadi total penjualan, kemudian kita copy paste lagi, total bayar, copy paste lagi, total sisa bayar, kemudian sisanya kita kasih TD call span 2. Oke, kita reload. Oke ya. Nah, sekarang di sini udah ada totalnya. Kita kasih TH aja ya, biar ada colornya. Kita kasih TH. Oke, kita reload. Nah, sekarang udah ada colornya ya. Nah, untuk totalnya pun kita kasih TH. Oke, reload. Oke. Nah, sekarang untuk laporannya sudah jadi ya. Jadi ketika kita cetak misalnya semua cabang, di sini muncul semua laporan untuk semua cabangnya ya. Nah, di sini terlihat dari nomor fakturnya TSM, berarti dia laporan untuk faktur Tasikmalaya. Kalau misalnya kita pilih Bandung, harusnya nggak ada ya, harusnya nggak ada karena belum ada transaksi ya. Kalau misalnya kita pilih Tasik, kita lihat, nah, datanya ada gitu ya. Nah, di sini pun cabangnya dari yang tadinya semua cabang gitu ya, dia berubah jadi Tasiknya aja, dan dia akan nantinya akan menampilkan data cabang Tasik saja gitu. Oke, itu saja untuk di video kali ini, bagaimana cara membuat atau mencetak laporan penjualan. Nah, di video selanjutnya kita akan membuat untuk mengekspor Excel si laporan penjualan ini. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.